Bismillahirrahmanirrahim. Haji Sulam makan buah. Yang jawab salam, moga-moga segera ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang gantengnya luar biasa, yang cantiknya bagaikan bidadari surga. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Muhammad Khairul Hazli menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Islam dan Etika Bermedia Sosial. Saat ini media sosial telah menjadi gaya hidup semua orang. Tidak lagi pandang usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Penggunanya dengan sangat leluasa mendapatkan dan menyebarkan informasi hingga ke seluruh dunia dalam waktu singkat saja. Tidak sedikit terjadi penyalahgunaan media sosial yang berujung pada jerat hukum yang membuat mereka tinggal di balik jeruji besi sebagai bentuk konsekuensi atas penyebaran informasi tanpa memperhatikan etika dalam berkomunikasi. Betapa banyak para pengguna media sosial yang sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah antar sesama, mengutuk dan menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan, batasan, serta tuntunan ajaran Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Penggunaan media sosial tumbuh pada kecepatan yang sulit digambarkan. Abad 21 dapat kita katakan sebagai periode booming untuk jejaring sosial. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Smart Insight pada Februari 2019, ada lebih dari 3.484 miliar pengguna media sosial. Berdasarkan laporan tersebut menunjukkan bahwa pada saat ini jumlah pengguna media sosial merupakan 45% dari populasi global. Para pengguna terberat dari media sosial ialah pribumi digital. Mereka ini merupakan para generasi milenial yang bisa membuat mereka menyesal jika tidak pandai bermedia sosial. Betul? Oleh karena itu hadirin, Allah menegaskan kepada kita untuk selalu menjaga lisan dalam berbicara. Apalagi saat ini manusia disibukkan dengan dunia gadget sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan dimanapun mereka berada. Walaupun dalam hal ini lisan tidak bekerja, namun jari jemari bisa membuat kita celaka. Sehingga jangan sampai ada hati yang terluka. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق Allahul Azim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia mendapatkan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat tersebut bahwa Allah menyandingkan perintah wattaqullah dan qulu qaulan sadida. Ini bermakna bahwa orang yang bertakwa harus menjaga lidahnya dengan ucapan yang benar. Buya Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Azhar juz 22 halaman 109 menerangkan bahwa kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Allah memberikan peringatan bahwasanya seseorang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, maka hendaklah imannya itu dipupuk dan dipelihara dengan baik agar tumbuh subur dan berkembang. Salah satu cara agar kita bisa memupuk iman kita adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat wa qulu qaulan sadida menjelaskan bahwa di antara sikap hidup karena iman dan takwa ialah jika berkata-kata, pilihlah kata yang tepat. Di dalam kata yang tepat itu terkandung kata yang benar. Jangan kata yang berbelit-belit. Lain yang dimaksud, lain pula yang dikatakan. Pada ayat ke-71, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memikirkan terlebih dahulu segala sesuatu yang akan kita perbuat sebelum bertindak untuk melakukan sesuatu tersebut, terutama dalam masalah etika berbicara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bully melalui medsos, tuduhan anti ini dan itu serta komentar nyinyir merupakan fenomena yang menghiasi medsos kita. Dan semua itu tidak pantas. Lantas, bagaimana Islam menyikapi fenomena bahwa etika bermedia sudah menjauh dari nilai-nilai dan ajaran Islam? Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkanlah panduan secara tegas dari kalangan agamawan. Benar bahwa Islam tidak alergi terhadap perkembangan teknologi. Lalu hadirin, bagaimana tuntunan Al-Quran agar kita bisa terhindar dari berita hoax? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa suatu berita kepada kamu, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum yang lain tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Syekh Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 312 memaknai kata fasik dengan al-kadzab, pendusta. Kemudian kalimat binabai menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah halaman 588 bermakna berita penting. Lalu kalimat fatabayyanu menurut Syekh Aidul Qarni dalam kitab tafsirnya Muyassar halaman 153,
Fatathabbitu min sihhatil khabari. Buktikanlah kebenaran berita itu. Telitilah dengan sungguh-sungguh. Cari kejelasannya. Jangan mempercayainya sebelum mengetahui kebenarannya. Demikian ditegaskan oleh Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir juz 3 halaman 216. Ayat tersebut memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana etika dan tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Quraisy Shihab menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Pertama, pembawa berita, dan kedua, isi berita. Bahwa pembawa berita yang perlu ditabayun dalam pemberitaannya adalah orang fasik, yaitu orang yang aktivitasnya dihiasi oleh pelanggaran agama. Kemudian menyangkut isi berita, penyelidikan kebenaran suatu berita menjadi perhatian khusus dalam ayat tersebut. Hadirin saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam tausiah yang saya sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa etika bermedia sosial telah diatur dalam undang-undang ITE. Namun belum sepenuhnya rakyat Indonesia memahami dan menjalankannya. Zaman dan juga tantangan kehidupan bagi diri manusia memang selalu berubah. Namun ajaran Islam akan tetap punya esensi nilai-nilai yang relevan untuk menghadapinya. Hanya saja kita perlu berupaya terus-menerus mengkaji nilai-nilai tersebut dengan berbagai pemahaman dan juga pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kajian komunikasi lewat media sosial pada surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut telah membuktikan kepada kita semuanya bahwa konsep tabayyun yang berisi kehati-hatian dan juga ketelitian dalam menyikapi informasi maupun media penyampai informasi. Jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Dan jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sesungguhnya kita akan menyesal. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Demikian tausiah yang saya sampaikan. Jika terdapat salah dan kata, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Beli sepeda harganya mahal, pilihlah jangan yang abal-abal. Berhati-hatilah dalam bermedia sosial jika tidak ingin kita menyesal. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.